Kita sapa saja ya. Selamat pagi Pak Anas. Selamat pagi, Mas. Gimana kabar Pak Anas nih? Alhamdulillah baik, Mas. Baik buat teman-teman karena Pak Anas sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita langsung mulai saja kegiatan bedah soal pada hari ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya dan menjawab, teman-teman bisa raise hand dan teman-teman juga bisa chat di kolom chat. Nah, baik kepada Bapak Anas, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, tunggu sebentar ya. Full tadi. Oke, kita mulai saja. Perkenalkan, nama saya Anas. Saya dari Universitas Dr. Subandi. Mungkin di sini ada orang Jember juga, mungkin sudah tahu ya. Untuk apa ya, mempersingkat waktu, mungkin saya langsung izin share screen ya, Mas. Iya, Pak Anas mau green screen atau saya bantu green screen? Saya sendiri aja. Oh, baik. Sudah tampil di layar? Sudah, Pak. Oke. Jadi ini kita akan bahas 10 soal dari 7 bidang keilmuan yang mungkin di sini sudah ditahu ya. Ada kimia klinik, ada bakteriologi, kemudian ada imunologi, kemudian ada mikologi juga, toksikologi, dan juga yang terakhir sitohistoteknologi. Mungkin di sini sudah sering berlatih. Di sini pesertanya ini semester akhir semua atau campur? Semester akhir, Pak. Semester akhir berarti sudah ini ya, sudah siap untuk hukum. Oke, kemudian kita langsung saja. Jadi di sini mungkin saya kasih langsung tips untuk membaca soal itu. Waktu kalian hukum itu usahakan jangan terburu-buru. Kalian harus melihat dan mengetahui apa maksud dari tujuan soal tersebut. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan urin pasien dengan gejala diabetes mellitus. ATLM tersebut memasukkan 5 ml reagen Benedict ke dalam tabung reaksi dan dilanjutkan dengan meneteskan 8 tetes urin lalu dihomogenkan. Setelah itu, tabung tersebut dimasukkan ke dalam water bath selama 5 menit. Setelah itu, tabung tersebut diangkat dan didapatkan warna jingga disertai endapan. Berapa persenkah kadar glukosa pasien tersebut? Nah, mungkin di sini ada yang mau mencoba menjawab. Ayo dibantu teman-teman untuk dijawab. Yuk, nah di sini saya ingin memberitahu kalau soal-soal hukum itu tidak hanya melulu tentang ini ya, ilmu-ilmu yang up to date, tapi ilmu-ilmu dasar TLM sering ditanyakan. Nah, sama seperti ini. Oke, ada yang bisa atau coba-coba? Silahkan. Pak, kelihatannya teman-teman variatif ya Pak. Jawabannya ini ada yang E, D, dan C. Oke. Nggak apa-apa, selain di kolom chat langsung aja nggak apa-apa, kita diskusi langsung tidak apa-apa. Unmute saja nggak apa-apa. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Nah, dari soal ini coba kita telaah dulu. Oke, di sini kita harus tahu dulu kata-kata kunci yang sekiranya kita dapatkan. Yang pertama, di sini dia bilang reagen Benedict. Berarti metode yang digunakan adalah metode apa? Kalau dibilang reagen Benedict, berarti metode yang diperiksa adalah dengan menggunakan metode apa? Benedict. Benedict. Metode Benedict. Nah, kemudian
di sini dia tidak menanyakan macam-macam, dia cuma menanyakan berapa persenkah kadar glukosa. Berarti di sini cuma dua kata kuncinya, metode Benedict dan interpretasi hasil. Karena yang ditanyakan adalah persentase glukosa dalam urin pasien. Jadi untuk menjawab ini sebenarnya ini adalah ilmu hafalan. Kenapa? Karena di sini yang ditanya adalah interpretasi hasilnya. Nah, jadi selain kita mengetahui prinsip dari metode Benedict ini, kita juga harus mengetahui tingkatan-tingkatan dari interpretasi hasilnya. Oke, kenapa bisa jawabannya D? Coba kita bahas. Oke, jadi kita bahas ilmu dasarnya dulu. Jadi pemeriksaan urin metode Benedict itu merupakan metode yang memanfaatkan sifat glukosa sebagai zat reduksi. Nah, jadi sifat glukosanya itu sebagai zat reduksi. Kemudian reagen Benedict itu mengandung yang namanya garam cupri. Kemudian jika dia ditambahkan urin yang mengandung glukosa dan kemudian dipanaskan, dia akan berubah menjadi cupro. Nah, di sini bisa jadi selain interpretasi hasil yang ditanyakan, bisa jadi yang ditanya adalah kenapa bisa terjadi perubahan warna ketika urin itu dipanaskan dengan metode Benedict. Nah, jawabannya tentu saja adalah ini, zat cupro ini. Karena setelah dicampurkan, garam cupri yang dicampurkan dengan glukosa yang terdapat pada urin, dia akan berubah menjadi cupro. Nah, cupro ini ditandai dengan adanya perubahan warna. Jadi pembentukan cupro ini muncul yang ditandai dengan adanya perubahan warna. Oke, jadi ini adalah ringkasan dari metode Benedict. Jadi kita harus mengetahui metodenya itu seperti apa, kemudian bagaimana prinsipnya, nanti hasilnya itu juga seperti apa. Jadi bisa jadi tidak ditanyakan interpretasi hasilnya, tapi reaksi yang terjadi. Nah, kemudian bagaimana prinsip pemeriksaan urin metode Benedict? Jadi glukosa dalam urin akan mereduksi cupri sulfat menjadi cuprosulfat. Terlihat dengan perubahan warna dari larutan Benedict tersebut. Nah, pembentukan cuprosulfat ini tergantung dari intensitas glukosa yang ada dalam urin. Semakin banyak glukosa yang ada dalam urin, maka cuprosulfat yang terbentuk juga semakin banyak, yang diindikatorkan dengan terjadinya perubahan warna. Oke, jadi ini adalah cara kerjanya. Jadi kita masukkan 5 ml reagen Benedict ke dalam tabung reaksi dan kita tambahkan 8 tetes urin. Baru setelah itu kita rebus di air mendidih selama 5 menit atau dengan menggunakan api selama 1-2 menit. Tidak sampai mendidih dan kita biarkan dingin. Nah, yang ditanya pada soal tadi adalah jumlah dari kadar glukosa setiap interpretasi hasil tadi. Oke, yang tadi kan yang ditanya adalah warna jingga atau oranye. Jadi nilainya adalah 1,5 sampai 2 gram per desiliter. Nah, jadi semakin tinggi kadar glukosa dalam urin tersebut, maka perubahan warnanya juga semakin pekat. Jadi kalau dia negatif, itu tetap berwarna biru. Tapi kalau dia ada glukosanya, tapi kurang dari 0,5 gram per desiliter, dia akan berwarna biru kehijauan. Nah, kemudian ini dikategorikan sebagai trace, bukan positif. Oke. Ketika positif 1, itu dia akan berubah menjadi warna hijau. Nah, di sini kadar glukosanya adalah 0,5 sampai 1 gram per desiliter. Kemudian jika dia berwarna kuning, maka dia dikategorikan sebagai positif 2 dengan kandungan glukosa 1 sampai 1,5 gram per desiliter. Kemudian dia
dikatakan positif 3 ketika dia berwarna orange atau jingga dengan kadar glukosanya 1,5 sampai 2 gram per desiliter. Kemudian positif 4. Nah, yang ini yang merah bata. Ini lebih dari 2 gram per desiliter. Nah, nanti juga bisa jadi yang ditanyakan bukan kadar glukosanya, tapi warna apa yang terbentuk ketika kadarnya itu misalnya lebih dari 2 gram per desiliter. Nah, mungkin seperti itu untuk pembahasan soal nomor 1. Di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita beranjak ke soal nomor 2? Dari saya tidak ada, Bapak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 2. Sekarang juga ini tentang metode pemeriksaan cairan otak. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan cairan otak atau LCS seorang pasien. Langkah pertama yang dilakukan oleh ATLM tersebut adalah mengisi tabung serologi dengan 1 ml larutan amonium sulfat jenuh. Kemudian menuangkan 0,5 ml larutan cairan otak dengan pelan-pelan lewat dinding tabung sehingga terbentuk 2 lapisan. Setelah diinkubasi 3 menit, terbentuklah cincin putih sangat jelas dan bila dikocok, cairan menjadi keruh sekali. Apakah metode dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ATLM tersebut? Di sini ada yang punya tebak-tebakan. Coba sebelum kita menjawab, kita lihat kata kuncinya. Oke, ada yang bisa bantu saya untuk menebak kata kuncinya? Ayo coba teman-teman, mohon dibantu. Oke, kata kunci yang pertama adalah apa? Cairan otak atau LCS. Nah, kemudian di sini dia menyebutkan, dia kan di sini ditanya metode dan hasil pemeriksaan. Nah, di sini kita baca petunjuk yang kedua adalah metode. Nah, di sini dia menggunakan amonium sulfat jenuh, baru ditambah dengan cairan otak, sehingga terbentuk 2 lapisan. Nah, ini metode apa? Metode non-apel. Yakin nona apel? Oke. Terus kemudian yang kata kunci ketiga itu adalah terbentuk cincin putih sangat jelas. Bila dikocok, dia keruh sekali. Nah, jadi kata kunci di sini yang pertama ada cairan otak. Kemudian ada cara kerjanya, amonium sulfat dan LCS. Nah, di sini kita bisa menebak ini menggunakan metodenya apa. Nah, kemudian ternyata di soal ini juga dia tanya, selain metode, dia juga tanya hasil pemeriksaan. Jadi kata kunci yang ketiga itu adalah cincin putih dan keruh sekali ketika dikocok. Oke, mungkin di sini ada yang bisa menjawab jawabannya apa? Jawabannya Banyak yang jawab D apa ya? Ini variatif juga, ada yang B, C, Kita E. lihat. Jadi jawabannya adalah tadi benar yang bilang metode non-apel. Dan positifnya adalah positif 4. Oke, terkadang di soal-soal tersebut dia juga terkadang mengecoh. Di sini kan ini tidak mengecoh. Kenapa saya bilang tidak mengecoh? Karena di sini metodenya itu di ini apa namanya cuma disebut satu-satu. Nah, kecuali yang 2 ini. Nah, jadi selain kita mengetahui metodenya apa, kita juga harus mengetahui interpretasi hasilnya seperti apa. Kalau di sini kan dia cuma menyebutkan satu metode non-apel dengan positif 4. Bisa jadi nanti di soal ini dia menyebut metode non-apel lagi, tapi dengan positif yang berbeda. Oke, jadi pemeriksaan LCS metode non-apel ini, prinsip pemeriksaannya itu memberikan reaksi terhadap protein globulin yang dalam bentuk kekeruhan berupa cincin. Nah, ketebalan cincin ini berhubungan dengan kadar globulin pada LCS. Makin tinggi kadarnya, maka cincin yang terbentuk juga semakin tebal. Kemudian prosedur pemeriksaannya, jadi seperti yang tadi, tabung serologi kita isi dengan 1 ml amonium sulfat jenuh, baru kita tuangkan 0,5 ml LCS lewat dindingnya, sehingga terbentuk 2 lapisan, di mana lapisan paling atas itu adalah yang LCS. Baru kita diamkan selama 3 menit, baru kita lihat di perbatasan kedua lapisan dengan latar belakang gelap. Kenapa harus latar belakang gelap? Nah, jadi karena beberapa yang positif
positif rendah, misalnya kayak 1, 2 itu kan dia samar-samar. Jadi kita harus melihat lewat apa? Lewat latar yang gelap. Oke, jadi ini adalah interpretasi hasilnya. Jika negatif itu tidak terbentuk cincin putih, kemudian positif 1 ini terbentuk cincin putih sangat tipis seperti ini, sangat tipis di antara kedua cairan LCS dan amonium sulfat, dan kemudian bila dikocok dia akan jernih kembali seperti itu. Itu yang positif 1. Kemudian kalau yang positif 2, cincin putihnya tampak agak jelas seperti ini. Bila dikocok cairannya menjadi ovalesken. Maksudnya di sini ovalesken ini adalah antara keruh dan jernih. Jadi dia samar-samar. Nah, kemudian yang positif 3, ini cincin putih tampak jelas. Nah, kalau ini jelas ya terbentuknya. Kemudian bila dikocok cairan ini akan menjadi keruh. Nah, kemudian kalau yang positif 4, ini cincin putihnya sangat-sangat jelas dan bila dikocok dia akan menjadi keruh sekali. Jika dia positif 5, ini sudah keruh dan cincin yang terbentuk juga sangat tebal. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan? Baru bangun. Dari saya tidak ada, Bapak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, sekarang kita ke bagian HB Cyanmed. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan HB seorang pasien bayi berusia 3 bulan dengan metode HB Cyanmed. Reagen yang digunakan pada metode ini adalah larutan Rapkin. Larutan Rapkin bisa mengubah hemoglobin menjadi cyanmethemoglobin yang kemudian diukur dengan spektrofotometer menjadi kadar HB pasien. Apakah kandungan larutan Rapkin yang merubah hemoglobin menjadi cyanmethemoglobin? Oke, sebelum kita jawab, di sini seperti yang kita ketahui, satu soal itu kan 1 menit dan terkadang ada soal yang panjang seperti ini. Tapi pada dasarnya yang dia tanya itu sebenarnya kandungan. Kalau yang ini kan bagian ini kan dia itu adalah prinsipnya dan prinsip kerjanya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal ini? Yang pertama kita bisa membaca ininya dulu, perintahnya dulu. Apakah kandungan larutan Rapkin? Nah, ini kan langsung kita bisa menjawab. Karena yang di atas ini sebenarnya adalah cuma rasanya tok. Oke, jadi nanti semisalnya kalian buru-buru atau gimana, kalian lihat dulu apa yang dia perintahkan. Nah, ketika ini sudah kita tahu apa perintahnya ini kan kita bisa langsung jawab. Tidak perlu membaca bagian atasnya. Akan tetapi ini hanya untuk soal-soal tertentu ya. Terkadang ada soal-soal hitungan yang memang kita harus baca dari awal. Oke, ada yang bisa menjawab? Udah ada yang D nih. Pak. E, D, C. Oke, variatif juga ya. Jadi jawabannya adalah yang E, kalium perfisianida dan kalium cyanida. Nah, jadi di soal-soal hukum itu juga terkadang dia tidak hanya menanyakan prinsip kerjanya, kemudian interpretasi hasilnya, terkadang juga dia menanyakan reagen yang kita gunakan. Oke, kita bahas sedikit. Jadi prinsip pemeriksaan HB metode Cyanmed itu yang pertama, HB akan diubah menjadi cyanmethemoglobin atau hemoglobin cyanida dalam larutan yang berisi kalium perisianida atau K3FeCN6 dan kalium cyanida atau KCN. Nah, di mana komposisi larutan terapi 3FeCN6 atau kalium perisianida, kemudian KH2PO4, kemudian non-ionik deterjen, dan aqueous deionizid. Nah, kemudian selain metode Cyanmed, metode apa lagi untuk pemeriksaan HB? Sahli. Sahli. Selain itu juga apa?
Talkuis. Oke, nah itu sebenarnya pemeriksaan dasar itu juga harus kalian ketahui karena bisa jadi yang ditanya adalah memang basic. Karena pada dasarnya soal hukum itu adalah ngetes sebagaimana kita paham tentang ilmu yang sudah kita pelajari yang dasarnya. Jadi bukan yang istilahnya kalau pengembangan mungkin saja bisa, tapi dasarnya juga kita harus pahami. Oke, kalau Sahli itu prinsip pemeriksaannya bagaimana? Dia mengubah HB menjadi apa? Oke, asam hematin. Oke, nah sekarang kita ke soal perhitungan. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan hitung jumlah sel leukosit. Darah pasien dihisap dengan pipet Thomas sampai tanda 0,5. Kemudian dilanjutkan dengan menghisap larutan tuk sampai garis tanda 11. Pada kamar hitung improve nubar, leukosit dihitung pada satu bidang besar dan didapat 15 sel. Berapa jumlah sel leukosit dalam 1 mikroliter darah pada pemeriksaan tersebut? Ada yang bisa? Coba Ya, teman-teman. 1 menit kita Jawab. menghitung. Habisnya belum. C. Dominan ke C semua ya Pak ya jawabannya. Oke, C ya. C, Pak. Oke, jadi betul berarti sudah paham semua ya. Nah, jadi coba kita bahas. Jadi untuk perhitungan leukosit, kamar hitung nubar, leukosit itu dihitung pada berapa bidang besar? 4. Oke, ini ya. 1, 2, 3, 4. Di mana satu bidang besar itu isinya berapa bidang sedang? 16. 16. Oke, jadi perlu diketahui bahwa leukosit dihitung di 4 bidang besar, di mana satu bidang besar terdiri dari 16 bidang sedang. Kemudian rumusnya adalah N per P kali P, di mana jumlah sel yang ditemukan dibagi jumlah kotak besar yang dihitung dikali panjang kali lebar kali tinggi dikali pengenceran, di mana panjang lebar tinggi kamar hitung untuk nubar itu adalah 0,1. Nah, kemudian bisa jadi di sini kan dia menghitung dia menggunakan pengenceran menggunakan pipet Thomas. Bisa jadi yang ditanya itu adalah menggunakan pengenceran dengan tabung. Jadi untuk pengencerannya juga kalian harus benar-benar pahami. Dan kemudian yang perlu kalian teliti adalah berapa bidang yang dia hitung. Jadi seperti ini. Ini satu bidang besar yang dihitung. Berarti dia menghitung semua apa enggak? Tidak, Bapak. Ya. Nah, kemudian selain itu di sini juga bisa dibilang bukan bidang besar yang dia tanyakan. Terkadang di sini juga dia bilang leukosit dihitung pada misalnya 16 bidang sedang. Kalau dia bilang 16 bidang sedang, berarti berapa bidang besar yang dia hitung? Satu bidang. Satu, Pak. Paham ya? Yes. Kemudian mungkin saya ulangi lagi, mungkin bagi yang belum paham. Jadi terkadang semisalnya itu kan tadi mudah ya soalnya karena itu tidak diutak-atik. Nah, semisalnya yang di sini yang diutak-atik adalah bidang besarnya. Jadi misalnya dibilang dihitung pada 32 bidang sedang. Jadi ini tidak perlu kita bingung. Kita harus tahu dulu. Satu bidang besar itu isinya adalah 16 bidang sedang. Jadi kalau dibilang dihitung pada 32 bidang sedang, maka ini tinggal dibagi berapa? 2. Iya, Bapak. Masa 2? 4. Dibagi 16. Karena pada prinsipnya satu bidang besar isinya adalah
16 bidang 16 bidang sedang. Gitu ya. Oke, kemudian yang seperti yang kita tahu tadi bahwa sel leukosit yang ditemukan adalah 15 sel, baru jumlah bidang sel besar yang dihitung adalah 1. Kemudian pengencerannya yaitu 11 kita kurangi 1 baru dibagi 0,5. Kenapa dikurangi 1? Kenapa dikurangi 1? Bukan 0,5. Ayo, di pipetoma itu ada apa di dalam anunya? Di dalam cangkangnya itu? Ada apa? Ada bentuk kayak gelembung gitu. Ada bentuk. Nah, gumpalan atau pengocoknya. Jadi itu dihitung 1. Makanya dia 11 dikurangi 1 baru dibagi 0,5. Itu pengencerannya adalah 20 kali. Kemudian ini sudah kita ketahui ya kalau PLT-nya adalah 0,1. Oke. Kemudian ditanya jumlah sel eritrosit per mikroliter darah pasien. Jadi tinggal kita masukkan. Jadi tadi kan ditemukan itu berapa? Yang ditemukan? 15. 15. Oke, ini salah ya. Sorry. Salah. Ini 15, kemudian jumlah kotak sedang yang dihitung? Jumlah kotak besar ya, sorry. Cuma 1. Kemudian dikali 0,1. Baru dikali pengencerannya 20 besar 20 kali. Ini saya kayaknya salah copy kayaknya. Maaf. Jadi nilainya berapa? Berapa? Jawabannya tadi? 3.000. 3.000. Oke. Sudah paham ya? Jadi semisalnya walaupun ini di otak-atik, tetapi kalau kalian paham dasarnya, kalian pasti bisa menjawab. Kayak tadi, misalnya dirubah bidang yang dihitung, kemudian dirubah selnya itu berapa, kemudian dirubah pengencerannya, itu juga bisa kalian jawab ketika kalian memahami apa yang ditanya oleh soal tadi. Karena di sini hitung-hitungan sel ini terkadang dimodifikasi, terkadang tidak semudah yang ini, soal ini seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanya? Dari saya belum ada, Bapak. Oke, kalau tidak ada, nah sekarang kita ke eritrosit. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan hitung jumlah sel eritrosit. Darah pasien dihisap dengan menggunakan pipetoma sampai tanda 0,5. Kemudian dilanjutkan dengan menghisap larutan Hayem sampai garis tanda 101. Pada kamar hitung improvement bar, eritrosit dihitung pada 4 bidang sedang dan didapat 300 sel. Berapa jumlah sel eritrosit dalam 1 mikroliter darah pada pemeriksaan tersebut? Berapa? Kira-kira? Coba dihitung. Ini juga sebenarnya dasar, karena ini juga tidak di otak-atik. Nggak ada yang jawab nih Pak. C nih Pak. C ya? 2 orang C. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah C. Kenapa C? Coba kita perhatikan. Oke, eritrosit kita hitung pada berapa bidang sedang? Berapa bidang sedang? 5, Pak. Pak. 5. Oke. Kita hitung pada 5 bidang sedang yang letaknya di tengah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian satu bidang ini terdiri dari 16 bidang kecil. Nah, karena di sini itu langsung
dia bilang bidang sedang, ini berarti mudah karena tidak perlu kita konversi. Semisalnya di sini yang diketahui adalah 16 bidang kecil, berarti berapa bidang yang dia hitung? Atau bidang Satu bidang sedang. Atau bidang sedang. Satu bidang sedang. Paham ya? Ini terkadang bisa di otak-otak atik. Jadi dia tidak menanya langsung bidang sedangnya. Bisa jadi dia bilang menemukan 32 bidang kecil. Nah, jadi itu tinggal kita konversi karena pada dasarnya dia menggunakan bidang sedang. Kemudian rumusnya yaitu sama seperti yang tadi, jumlah sel yang ditemukan, kemudian jumlah kotak sedang yang dihitung kali panjang, lebar, kali tinggi dikali pengencerannya. Nah, sedangkan kalau untuk eritrosit ini PLT-nya adalah 0,004. Oke, jadi sel eritrosit yang ditemukan itu sebanyak 300 sel, kemudian jumlah bidang sedang yang dihitung adalah 4, kemudian pengencerannya yaitu kita kurangi satu lagi, 101 dikurangi 1 dibagi 0,5, itu hasilnya adalah 200 kali. Kemudian kalau ini PLT-nya adalah ketetapan yaitu 0,004. Nah, ini harus kalian pahami. Jika bidang yang ditanyakan itu terkadang bukan bidang perhitungannya, tapi konversi ke bidang kecilnya. Dan bisa juga pengenceran yang digunakan itu adalah pengenceran yang metode tabung juga, bukan metode pipet Roma. Nah, kemudian ditanya jumlah sel eritrosit per mikroliter darah pasien. Jadi tinggal kita masukkan. Ini kebalik ya, seharusnya ini punyanya si tadi ya. Oke. Jadi kita tinggal menulis jumlah sel yang ditemukan berapa? 300. Kemudian dibagi dengan jumlah kotak sedang. Kotak sedangnya berapa? 4 dikali ketetapannya adalah 0,004 dikali jumlah selnya 300. Tadi ketemu berapa? 3.750.000. Oke, 3.760.000. Oke, mudah ya. Ya, soal nomor 6. Oke. Nah, di sini seorang ATLM sedang melakukan tes PDRL sebagai pemeriksaan screening untuk penyakit sifilis pada wanita hamil berusia 28 tahun. ATLM tersebut melakukan pipetting 50 mikroliter sampel dan diletakkan di atas slide PDRL. Lalu ditambahkan 20 mikroliter reagen. Setelah dilakukan rotasi selama 5 menit, didapatkan hasil tidak terjadi gumpalan pada reaksi tersebut. Nah, bagaimanakah interpretasi hasil dari pemeriksaan tersebut yang dilakukan oleh ATLM tadi? Ada yang tahu? Coba sebelum itu kita bahas soalnya terlebih dahulu. Oke. Di sini metodenya metode apa? Kromatografi. DRL. PDRL itu masuk ke metode aglutinasi atau penggumpalan. Oke, di sini kita tahu ya, PDRL. Kemudian di sini tidak terjadi gumpalan. Berarti positif negatif? Negatif. Negatif. Nah, coba kita tilik di soalnya. Oke, negatif ya. Berarti terdapat antibodi. Mungkin bisa jadi ya. Apa tidak? Tidak. Jelas tidak. Karena negatif. Oke, ini salah. Kemudian, terdapat antigen terhadap treponema. Positif negatif tadi? Negatif. Berarti tidak terdapat. Oke, di sini tidak terdapat. Oke, kita kunci. Tidak terdapat. Oke, kita kunci.
Kemudian terdapat, jelas ini juga salah. Nah, di sini membingungkan nih. Yang C tidak terdapat antibodi terhadap treponema pallidum pada serum. Yang D tidak terdapat antigen terhadap treponema pallidum pada serum. Nah, di sini perbedaannya cuma di antibodi dan antigen. Nah, PDRL ini deteksinya apa? Antibodi kah atau antigen pada serum? Antibody. Antibody. Berarti jawabannya adalah Yang C. Tidak terdapat antibody. Tidak terdapat antibody terhadap treponema pallidum. C. Jawabannya yang C. Tidak terdapat antibodi terhadap pallidum pada serum. Nah, di sini kita harus tahu PDRL itu kan metodenya aglutinasi. Berarti ada pencampuran antara antigen dan antibodi. Tapi di sini sering mengecoh kayak ini. Kan kita tahu ini interpretasi hasilnya itu negatif. Oh, berarti dia tidak ada ikatan antara antibodi dan antigen. Tapi di sini kita harus benar-benar paham apa yang dideteksi pada serum, apakah antibodi atau antigen seperti soal ini. Kalau kita tidak tahu, pasti kita akan terjebak di antara dua pilihan, C atau D. Karena di sini sama-sama tidak terdapat, tapi di sini yang membedakan adalah antibodi dan antigen. Jadi kita harus paham PDRL itu dia deteksinya pada serum itu apakah antibodinya atau antigennya. Kemudian kita juga harus tahu prinsipnya itu menggunakan prinsip aglutinasi. Oke, kita bahas sedikit. Jadi PDRL atau Parenteral Disease Research Laboratory merupakan salah satu pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi penyakit sifilis oleh T. pallidum. Pada tes ini bukan bakterinya yang dideteksi, tapi antibodi yang terbentuk sebagai respon terhadap infeksi bakteri tersebut. Jadi pada serum itu apa? Antibody. Pada reagennya apa? Antigen. Seperti itu ya, karena pada dasarnya metode aglutinasi itu adalah ikatan antigen dan antibodi. Berarti kalau pada serumnya antibodi, pasti di reagen atau reagennya itu adalah antigen. Misalnya di serumnya ternyata antigen, pasti di reagennya itu antibodi. Kemudian tes PDRL dilakukan sebagai pemeriksaan screening untuk penyakit sifilis. Bagaimana interpretasi hasilnya? Jadi di sini dikelompokkan menjadi beberapa hasil. Yang pertama hasil negatif. Jadi ini menandakan bahwa pasien tidak memiliki antibodi terhadap bakteri T. pallidum. Berarti terjadi aglutinasi apa enggak? Tidak terjadi. Kemudian hasil positif. Nah, ini menandakan pasien mengalami sifilis atau terinfeksi T. pallidum. Terjadi aglutinasi apa tidak? Terjadi. Nah, kalau terjadi berarti di serumnya itu ada apa? Ada antibody. Antibody terhadap Treponema pallidum. Oke. Kemudian hasil positif palsu. Nah, hasil ini bisa terjadi meski pasiennya sebenarnya tidak mengidap sifilis. Hal ini berkaitan dengan penyakit yang dialami oleh pasien. Bisa jadi HIV dan AIDS, kemudian penyakit Lyme, beberapa tipe pneumonia, malaria, serta lupus. Nah, jadi di sini juga kita sebagai seorang ATLM itu harus paham. Ketika kita melakukan pemeriksaan, kita harus tahu juga riwayat penyakitnya. Apakah ada penyakit yang bisa mengganggu pemeriksaan? Seperti pada pemeriksaan sifilis ini kan ada beberapa yang bisa menyebabkan positif palsu. Beberapa penyakit yang istilahnya ketika direaksikan itu bisa terjadi aglutinasi. Sehingga kita bilang itu positif palsu. Kemudian hasil negatif palsu. Nah, ini didapatkan ketika pasien sebenarnya menderita sifilis pada fase awal dan fase lanjut. Namun negatif ketika diuji PDRL. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang kita ketahui, kalau ikatan antigen dan antibodi itu jumlahnya harus seimbang. Jadi
Ketika jumlahnya tidak seimbang, kemungkinan dia bisa negatif palsu. Ini juga berkaitan dengan sensitivitas dan spesifitas reagen yang kita gunakan. Kalau persenannya rendah, pasti dia bisa negatif palsunya juga tinggi. Tapi kalau dia sensitivitasnya tinggi, maka dia bisa reagennya itu lebih bagus. Paham ya tentang spesifitas dan sensitivitas, karena ini juga berkaitan dengan hasil. Bisa jadi kayak orang misalnya ketika dia melakukan pemeriksaan dengan kehamilan misalnya. Nah, strip tersebut punya sensitivitas 90% dibandingkan dengan strip yang 99%. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? 99%. 99%. Nah, hal ini juga sering terjadi ketika misalnya ibu hamil ketika periksa di lab A hasilnya negatif, tapi ketika diperiksa di lab B hasilnya positif. Nah, terkadang kan kalau orang awam kan bisa jadi dia istilahnya itu kayak mencemarkan nama baik. Nah, tapi di sana kita sebagai seorang ATLM ketika kita sudah paham, kita bisa menjelaskan kalau hal ini berkaitan dengan sensitivitas dari alat yang digunakan. Kemudian bisa juga terkait dengan waktu pemeriksaannya, karena pemeriksaan pada dasarnya lebih bagus ketika pada waktu kapan? Pagi hari. Nah, kemudian ini adalah interpretasi tes PDRL. Jadi ini yang non-reaktif, ini yang reaktifnya lemah, dan ini yang reaktifnya kuat. Kita ke soal nomor 7. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan resistensi antibiotik metode difusi agar terhadap salah satu jenis antibiotik. Setelah 1 kali 24 jam didapatkan hasil diameter zona hambat total 20 mm. Termasuk ke dalam kategori apakah hasil dari uji yang dilakukan tersebut? Jika diketahui diameter antibiotik 2 mm, kemudian sensitifnya lebih dari 19 mm, intermediate-nya 12-18 mm, dan resistennya kurang dari 11 mm. Oke, dibantu teman-teman, bantu jawab. Ada yang tahu? Oh, ada yang sudah jawab, Pak. Yang A, sensitif. Sensitif, Pak. Oh, Sensitif ya? sensitif, Pak. Oke, coba kita baca soalnya baik-baik. Ini kan ini ya, kata kuncinya adalah metode difusi agar. Berarti kita mengukur apa? Zona hambat. Zona hambat dengan menggunakan media agar. alat pengukurnya. Jangka sorong. Mistar atau jangka sorong. Nah, kemudian di sini diketahui zona hambat total. Oke, zona hambat total terdiri dari berapa? 20. Bukan. Zona hambat total itu maksudnya adalah zona hambat yang terbentuk ditambah dengan zona apa? Diameter antibiotik. Jadi, masa hasilnya sensitif? 18. Jadi jawabannya adalah B. Intermediate. Jangan terkecoh ya dengan ini. Nah, ini kan diketahui diameter antibiotik. Berarti kita tinggal mengurangi 20 dikurangi. Nah, karena di sini yang diketahui adalah zona hambat total, bukan zona hambat yang terbentuk. Kalau zona hambat yang terbentuk itu kita harus mengurangi zona hambat totalnya dikurangi dengan diameter antibiotiknya. Oke, coba kita bahas jawabannya adalah intermediate.
Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini adalah cara kerjanya. Seperti yang kita ketahui, bakteri yang sudah diencerkan menggunakan standar Macfarlane, kita tanam pada media MA. MHA. Kemudian kita strike, kemudian kita taruh antibiotiknya. Kemudian kita pasti akan memiliki nilai sensitif, intermediate, dan resisten. Setiap antibiotik itu punya ketiga nilai ini, yaitu sensitif, intermediate, dan resisten. Nah, kemudian bagaimana cara mengukurnya? Jadi, nilai zona hambat adalah selisih diameter zona hambat kita kurangi dengan diameter disk. Jadi itulah zona hambat yang terbentuk. Jadi perhatikan soalnya. Di sini kan sudah dikasih, misalnya kalian lupa misalnya. Coba kita lihat diketahuinya. Oh, ada diameter antibiotik. Ini fungsinya apa? Kalau misalnya kalian benar-benar lupa ya, ini fungsinya apa? Pasti ini ada fungsinya. Kita lihat, oh di sini adalah zona hambat total. Oh, di sini adalah diameter antibiotik. Oh, berarti ada pengurangan di sini. Karena yang dinilai adalah zona hambat dari antibiotik tersebut. Bukan zona hambat total dari zona hambat yang terbentuk plus dengan diameter antibiotik. Oke, paham ya? Ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 8. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan feses seorang pasien berumur 17 tahun. ATLM tersebut menemukan kista dengan bentuk lonjong atau seperti bola, berwarna hijau bening, memiliki makronukleus, vakula kontraktil, dan silia. Kista apa yang ditemukan oleh ATLM tersebut? Ayo, apa? Di sini sudah ada dia ditemukan di feses, kemudian kista, kemudian ciri-ciri kistanya juga sudah disebutkan. Ini adalah ciri kistanya yang dimiliki oleh yang ditanya. Kira-kira apa? Banyak yang jawab nih Pak. Banyak yang B ya Pak. Jadi variatif ada yang B dan C. Oke. Kita seandainya ini kan mirip ya. Kita lihat ya, ini kan mirip. A, B, C ini mirip. Oke, coba kita perhatikan. Giardia lamblia sama trichomonas ini bentuknya kayak buah apa? Buah pir. Salah ya yang ini. Kemudian Entamoeba coli ciri-cirinya gimana? Kalau yang kista? Bulat atau lonjong? Bulat, Bapak. Bulat, Pak. Bulat. Oke. Kemudian Entamoeba histolica bentuknya gimana? Lonjong, Pak. Lonjong, Pak. Lonjong. Nah, kemudian Balantidium coli di sini ada dua kata, lonjong atau bentuk bola. Berarti jawabannya adalah C. C. Balantidium coli. oke, gitu ya. Kalau kalian misalnya tidak terlalu tahu ciri-ciri dari masing-masing ini, kalian bisa melihat-lihat. Oh, Entamoeba coli itu bentuknya kayak gini. Oh, Entamoeba histolica itu bentuknya kayak gini. Terus kemudian, oh di soalnya itu ternyata dia atau. Oh, berarti bisa jadi jawabannya adalah yang C. Nah, kemudian di soal-soal hukum itu juga terkadang bukan ciri-cirinya ini disebutkan, tapi langsung gambarnya. Langsung gambarnya, dan itu langsung disuruh jawab. Itu ditemukan seperti itu. Jadi itu apa? Jadi bukan ciri-cirinya. Jadi Balantidium coli itu merupakan protozoosus manusia yang berukuran paling besar. Memiliki stadium tropozoid dan kista. Kemudian tropozoidnya seperti kantung dan berwarna abu-abu tipis. Silianya tersusun secara longitudinal dan spiral sehingga bergeraknya melingkar. Kemudian bentuk kista itu lonjong atau seperti bola.
Warnanya hijau bening, memiliki makronukleus dan memiliki vakuola kontraktil dan silia. Kistanya ini tidak tahan kering, sedangkan dalam tinja basah dia dapat bertahan berminggu-minggu. Jadi ciri khasnya ini yang perlu kalian pahami. Nah, ini adalah bentukannya. Mungkin sudah sudah paham semua ya, bentukan dari apa? Balantidium poli ini. Oke, sekarang kita ke soal nomor 9. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan sputum seorang pasien untuk mendiagnosa TB. Metode pewarnaan yang dipakai adalah dengan cara meningkatkan konsentrasi pewarna primer yang digunakan. Jenis metode apakah yang digunakan oleh ATLM tersebut? Ada yang tahu? B. Jill Nelson. B. Johnson. Yakin? Yakin yang B. Coba kita perhatikan soalnya. Oke, kata kuncinya adalah sputum, kemudian TB. Berarti dia buat apa? Dia buat apa? Persediaan TB. Nah, kemudian di sini dia bilang meningkatkan konsentrasi pewarna primer. Kalau bentuknya slide, berarti pewarna primernya apa? Nielsen. Pewarna primernya apa? Ayo bantu dijawab teman-teman. Karbol. Oke. Nah, kemudian di sini kan dia bilang meningkatkan konsentrasi. Sudah tahu perbedaan dari masing-masing pewarna? Oke, coba kita bahas di pilihannya. Kalau tidak salah, Kinyon Gabet tidak menggunakan pemanasan, Pak. Nah, betul. Ini pakai pemanasan enggak? Tidak menggunakan pemanasan. Terus bagaimana si pewarna primernya itu bisa mengikat dari dinding selnya, yaitu meningkatkan konsentrasi. Nah, jadi ini kita harus paham dulu perbedaannya. Kinyon Gabet ini dia tidak menggunakan pemanasan, tapi konsentrasi pewarna primernya yang ditingkatkan. Supaya kenapa? Supaya dia bisa menembus dinding dari BTA. Kemudian untuk Jill Nelson ini konsentrasi pewarnanya primernya standar, tapi dengan pemanasan supaya dinding sel bakteri tersebut bisa terbuka. Nah, kemudian Jill Nelson ini nama lainnya adalah metode apa? Metode dengan pemanasan. Metode dengan pemanasan dengan metode high temperature mirip nggak? Mirip. Jadi ini salah, ini juga salah. Nah, kalau kalian lihat mengetahui metode fluorochrome, kira-kira ini menggunakan pewarna apa? Menggunakan fluoresensi. Jadi jelas ini juga salah. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, coba kita bahas. Jadi Kinyon Gabet ini pertama kali diperkenalkan oleh Joseph Kinyon. Kemudian sering disebut metode dingin. Kenapa sering disebut metode dingin? Karena dia tidak menggunakan pemanasan. Kemudian pewarna ini digunakan untuk mewarnai BTA atau bakteri tahan asam. Kemudian dikembangkan oleh Robert Koch pada tahun 1882. Nah, reagen yang digunakan pada pewarna ini sama dengan reagen pada metode Jill Nelson. Hanya saja pewarnaannya metode Kinyon ini tidak memerlukan pemanasan. Kemudian dalam pewarnaan Jill Nelson, panas itu bertindak sebagai mordan fisik. Sementara karbol pulsinnya bertindak sebagai mordan kimia.
Atau larutan mordan. Larutan mordan itu adalah larutan yang menambah ikatan antara zat primer dengan dinding dari bakteri. Itu disebut sebagai larutan mordan. Jadi pada Jill Nielsen, panas itu berperan sebagai mordan fisik, sedangkan karbonfuksinnya berperan sebagai mordan kimia. Nah, sedangkan pada pewarnaan kinyon itu kan cuma menggunakan mordan kimia atau karbonfuksin, sehingga dia harus menggunakan konsentrasi yang lebih tinggi supaya ikatannya juga kuat. Nah, ini adalah reagennya. Yang pertama adalah karbonfuksin, kemudian asam alkohol, dan metilen blue. Karbonfuksin ini nama lainnya pewarna apa? Primer. Warna primer. Kemudian asam alkohol ini nama lainnya pewarna apa? Dekolorisasi. Decolorizer. Nama lain selain decolorizer apa? Zat peluntur. Kemudian metilen blue nama lainnya apa? Sekunder. Warna sekunder atau counter stain. Oke. Terkadang juga di soal-soal tersebut juga tidak menyebut namanya, tapi juga menyebut nama lainnya. Oke, jadi dalam pewarnaan ini diperlukan 3 jenis larutan, yaitu warna primernya karbonfuksin, pencuci zat warna atau decolorizernya asam alkohol, dan 1 zat warna lainnya atau zat warna sekunder atau counter stain atau metilen blue yang berbeda dari zat warna yang pertama. Oke, bagaimana prinsipnya? Jadi dinding bakteri yang tahan asam memiliki lapisan lilin dan lemak yang sukar ditembus cat. Karena pengaruh karbonfuksin yang sangat tinggi dengan kadar yang sangat tinggi, maka lapisan lilin dan lemak itu dapat ditembus oleh karbonfuksin tersebut. Pada waktu pencucian, lapisan lilin dan lemak yang terbuka akan merapat kembali. Pada pencucian dengan asam alkohol, warna fuksin tidak dilepas, sedangkan pada bakteri tidak tahan asam akan luntur dan mengambil warna biru dari metilen blue. Nah, jadi ini adalah ilustrasinya. Sebenarnya bakteri tersebut warna awalnya bagaimana? Semua bakteri pada dasarnya berwarna transparan. Kenapa kita melakukan pewarnaan? Supaya kita bisa melihat morfologinya dan bisa membedakan dia jenis bakteri apa. Jadi ini adalah yang BTA dan ini adalah yang bakteri tidak tahan asam atau bakteri non BTA. Pada awalnya semuanya berwarna bening. Kemudian diberikan karbonfuksin yang sangat tinggi. Nah, semuanya akan berwarna merah, baik itu BTA dan BTTA. Kemudian karena kadar karbonfuksin yang tinggi ini bertujuannya untuk membuka lapisan lilin dan asam mikolat yang ada pada dinding sel BTA. Nah, ketika dia diberikan asam alkohol, dinding pada BTA ini akan menutup kembali dan menjebak si karbonfuksin untuk tidak keluar. Ketika diberikan asam alkohol, sedang tetap terbuka si dindingnya. Ketika diberikan peluntur warna, sehingga warnanya akan kembali seperti awal, yaitu berwarna bening. Nah, ketika diberikan metilen blue, karena ini dindingnya sudah terkunci, maka dia tetap akan berwarna merah. Sedangkan ketika BTTA ini, karena dia dindingnya sudah terbuka dan terjadi kekosongan pewarna, jadi ketika diberi metilen blue dia akan berwarna biru. Kita ke soal yang terakhir. Seorang ATLM sedang melakukan penilaian terhadap jaringan histopatologi yang diwarnai hematoksilin. Setelah dilakukan pemeriksaan mikroskopis, ternyata sel yang tampak berwarna abu-abu. Apakah yang harus dilakukan oleh ATLM tersebut? Ada yang tahu? Ayo bantu dijawab. Di sini jaringan histopatologi. Kemudian metodenya adalah hematoksilin.
Kemudian ini berwarna abu-abu. Nah, yang jadi masalah kan yang ini, warna abu-abu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh ATLM tersebut? Ayo, pelajaran sitohistoteknologinya dikeluarkan. Konsentrasi hematoksilin lebih tinggi, Pak. Wah, ada yang jawab D ya, Pak ya? Ada yang jawab B, ada yang jawab E ya? Iya. Masa, D. masa itu Wah, ada jawabannya? yang C. Variatif, Pak. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, salah semua apa gimana ya? Oke, kok bisa yang menggunakan A? Nah, kok kita tidak menggunakan konsentrasi hematoksilin yang lebih rendah? Kok kita tidak menggunakan konsentrasi hematoksilin yang lebih tinggi? Kok kita tidak memperpanjang waktu? Kok kita tidak meningkatkan waktu pewarnaan? Coba kita lihat. Yang di sini ditanya adalah yang abu-abu. Yang jadi masalah adalah warna abu-abunya. Sedangkan kalau menggunakan konsentrasi hematoksilin yang lebih rendah kan itu untuk yang hiperkromatik atau yang pewarnaannya terlalu tinggi. Kemudian kalau yang hipokromatik itu kan menggunakan hematoksilin yang lebih tinggi. Loh, kok bisa seperti itu? Oke, kita bahas di tabel ini. Jadi, nah ini adalah troubleshoot pewarnaan hematoksilin. Jadi kalau dia masalahnya hiperkromatik, penyebabnya hematoksilin yang terlalu kuat konsentrasinya. Jadi cara mengatasinya adalah menggunakan hematoksilin dengan konsentrasi yang lebih rendah atau mempersingkat waktu pewarnaan. Nah, kemudian hiperkromatik ini juga bisa disebabkan oleh waktu pewarnaan yang terlalu lama. Kita kurangi waktu pewarnaannya. Kemudian bisa jadi diferensiasi hasilnya yang tidak memadai. Kita gunakan konsentrasi hasil yang lebih tinggi. Kemudian agen diferensiasi yang sudah menurun kualitasnya. Nah, kita ganti dengan pewarna yang lebih baru. Kemudian kalau dia hiperkromatik. Nah, penyebabnya terjadi penurunan kualitas hematoksilin, pewarnaan yang terlalu singkat, kemudian diferensiasi yang berlebihan. Cara mengatasinya, kita bisa ganti hematoksilinnya, kemudian kita bisa meningkatkan waktu pewarnaannya, kita juga bisa menggunakan konsentrasi HCl yang lebih rendah. Kemudian, pemotongan yang terlalu tipis, kita bisa potong lebih tebal dan meningkatkan waktu pewarnaan. Kemudian air mengalir yang asam, kita gunakan Aquades. Kemudian klorin pada air mengalir, kita gunakan Aquades. Makanya kenapa pada pewarnaan sitohistoteknologi itu pencuciannya lebih disarankan menggunakan Aquades. Kemudian cooling pada air mengalir yang asam, kita gunakan Scott tap water. Nah, kemudian gangguan atau kesalahan yang selanjutnya adalah warna yang salah, yaitu terbentuk warna ungu muda. Nah, ini penyebabnya adalah bluing terlalu singkat, kita bisa memperpanjang waktu bluingnya. Larutan bluing yang menurun kualitasnya, kita bisa ganti larutan bluing setiap hari. Kemudian tidak ada filter biru pada mikroskop, kita bisa menggunakan mikroskop dengan daylight yang mampu mempunyai filter biru. Nah, kemudian yang di soal tadi itu adalah masalahnya adalah warna yang salah, yaitu abu-abu. Nah, jadi penyebabnya adalah pewarna yang kotor. Jadi kita gunakan hematoksilin yang tersertifikasi atau buat hematoksilin yang segar. Kemudian bisa kesalahan berikutnya adalah warna salah, yaitu terbentuk warna coklat. Nah, jadi ini terlalu banyak agen yang teroksidasi. Kita gunakan hematoksilin yang lebih rendah konsentrasinya. Kemudian oksidasi yang terlalu berlebihan pada paparan udara yang terlalu lama. Kita simpan dengan tertutup bertujuan untuk menghindari paparan udara. Kemudian masalah yang terakhir adalah pewarnaan sitoplasma. Jadi penyebabnya di sini adalah waktu diferensiasi dengan HCl. Jadi kita tingkatkan waktu diferensiasinya. Kemudian sitoplasmanya banyak mengandung RNA. Oke, itu saja. Saya kembalikan ke moderator.
Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Bisa dilewat kolom chat dan juga bisa raise hand. Oh, sepertinya sudah paham semua ya Pak ini. Nggak ada yang mau bertanya. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Iya, silakan. Maksudnya Bapak mengenai tadi hematosilin yang tersertifikasi itu gimana ya? Gimana cara kita melihat dia tersertifikasi atau tidak? Oke, kita bisa melihat dia tersertifikasi atau tidak itu kita lihat di standar yang reagen yang kita beli. Kan di beberapa reagen itu ada yang apa ya namanya, kalau di apa namanya, non PA, pro analitik, dan yang biasa. Nah, jadi itu bisa menjadi satu acuan. Kalau dia PA berarti dia pasti sudah terverifikasi atau tersertifikasi. Tapi kalau dia non PA berarti itu tidak bisa digunakan untuk apa namanya, pemeriksaan yang lebih tinggi. Jadi untuk beberapa penelitian dan pemeriksaan laboratorium itu sebaiknya menggunakan yang PA atau pro analitik. Jadi supaya hasilnya itu memang benar-benar akurat. Jadi kan beberapa bahan kan memang seperti itu, ada yang PA, ada yang non PA. Jadi tersertifikasinya itu kita lihat dengan apakah dia masuk golongan PA atau tidak. Kemudian apakah ada nomor standar, di mana nomor standar ini ada di kemasan. Jadi setiap reagen itu dia pasti akan punya nomor sertifikasi. Itulah yang dinamakan dengan apa namanya, reagen yang tersertifikasi, karena itu sudah melalui uji dari pihak yang apa namanya, berwenang seperti itu. Jadi setiap kita melakukan satu hal itu juga kita harus pertimbangkan bahan yang kita gunakan, kemudian selain metode dan ilmu dari dedikasi ini juga kita perlu ditunjang dengan reagen-reagen yang terbaik untuk hasil yang maksimal. Misalnya kita sudah ahli, sudah pro, tapi ketika kita apa namanya, melakukan sesuatu tapi tidak didukung dengan reagen yang bagus, ya sama saja seperti itu. Jadi semuanya harus mendukung satu sama lain. Kitanya yang ahli juga reagen yang kita gunakan juga bagus seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya sudah pada paham semua ya Pak ini Pak. Udah nggak ada lagi yang bertanya. Terima kasih buat Pak Anas yang telah memberikan tip and trick-nya nih buat teman-teman gimana cara teman-teman menyelesaikan hukum hanya dengan 1 menit. Tapi saya lihat nih banyak yang terkecoh ya di soal nomor 7 sampai soal nomor 10. Teman-teman gak usah khawatir. Teman-teman bisa belajar dan belajar dan belajar. Karena menjadi wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Tapi ingat, hukumnya aja digital. Masa belajarnya masih konvensional? Yakin lulus. Nah, jadi Yapindo ini mengadakan seri lengkap bedah soal hukum ATLM lagi yang ada di IG Yapindo. Langsung cus saya di @officialyapindo. Kalian lihat sendiri itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak dari awal hingga akhir. Saya doakan pada teman-teman semoga semuanya lulus dan kompeten. Amin. Aminnya mana dong? Amin. Amin. Saya Fredly Nuryadi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.